Firman Tuhan hari ke-127, 7 Mei tahun 2025, 2 Korintus pasal 11 ayat 3, perikop, kesetiaan dan ketulusan hati mengikut Yesus. Tanggal 7 Mei 2025 diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Paulus dan rasul-rasul dengan topik kesetiaan dan ketulusan hati. Itulah topik yang kita ambil dalam ayat hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa dipendam akan ular, atau boleh dikatakan diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus, sama seperti Hawa dahulu juga tergoda oleh kelicikan si ular. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon, ai biardo rohakku atik beha naung lilu pikiran muna sian hasetiaun muna nasitong tu Kristus songon si Hawa na nililuhon ni habisuhon ni udoki. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sini kita lihat kesetiaan dan ketulusan hati mengikuti Yesus. Apa sebabnya Paulus khawatir kepada jemaat di Korintus atas kesetiaan mereka, dan mungkin bisa dipengaruhi oleh iblis seperti Hawa waktu tergoda oleh ular atas kelicikannya menyampaikan. Inilah yang pandangan Paulus tentang jemaat di Korintus, dan dicontohkan mereka masih sangat muda dalam mengikut Kristus. Dikatakan masih seperti perawan ya, untuk menerima pengantin. Demikian jugalah mereka dianggap oleh Paulus bahwa dalam hal tentang Alkitab masih belum begitu matang, masih muda. Ya. Disinilah khawatir Paulus apabila mereka tergoda. Kemudian dengan ajaran-ajaran sesat seperti Hawa, dulu dengan kelicikan ular hingga Adam dan Hawa, ya mereka berbuat dosa dan harus keluar dari Taman Eden. Dan juga ya, dosa itulah menjadi beban bagi setiap manusia yang lahir di dunia ini. Dan karena itulah maka setiap orang sudah dilahirkan harus dilahirkan kembali secara rohani supaya dia terbebas dari dosa, menjadi pewaris kerajaan surga. Nah,
Kemudian dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15 ya. Adanya kekhawatiran Paulus sebab di sini dikatakan ya, adanya penyesatan yang dibuat oleh rasul-rasul palsu. Cara mereka adalah ya, mereka berbuat begitu karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi di sini adanya rasul-rasul ya palsu. Jadi mereka menyamar sebagai rasul-rasul ya, dan dianggap sebagai rasul-rasul Kristus. Padahal tidak. Dan juga mereka berbuat begitu karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Coba, iblis bisa berbuat seperti itu, menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian pelayanan iblis menyamar sebagai pelayan yang melakukan kehendak Allah. Jadi ini sulit untuk membedakan. Disinilah kekhawatiran Paulus. Bisa berubah pikiran, ya, bisa tergoda. Namun Paulus mengatakan mereka yang menyamar sebagai rasul-rasul palsu, dia akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, dalam hal inilah kita mencoba untuk menganalisa apakah ada cara, bagaimana cara kita untuk menghadapi rasul-rasul palsu yang tidak ya sesuai dengan ajaran Tuhan. Saat ini pun banyak sekarang ya. Dan kalau sudah iblis menyamar seperti pelayan Tuhan, ini sulit. Kalau kita tidak bisa kuat dalam mendalami firman Tuhan, bisa tergoda dan bisa terbawa ya. Maka kita lihat satu-satunya alat untuk menangkal rasul-rasul palsu adalah, salah satu cara yang dapat membantu adalah dengan holistik secara alkitabiah. Apa itu holistik alkitabiah? Jadi memandang manusia melalui mata Tuhan sebagai kesatuan tubuh dan jiwa yang diciptakan untuk hidup dalam komunitas yang utuh. Nah, jadi di sini ya, manusia melalui mata Tuhan sebagai, kemudian dengan cara yang bisa kita sampaikan dengan holisme alkitabiah. Apa itu holisme alkitabiah? Holisme alkitabiah adalah menghargai dan peduli terhadap kebutuhan tubuh jasmani sambil tetap mengutamakan jiwa yang kekal, menjaga spiritualitas kita. Jadi dengan ajaran-ajaran sesat, kita tetap menjaga kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan spiritualitas kita dengan jiwa yang hidup, yang kekal. Prioritas khotbah, setiap dalam menjalankan khotbah yang diutamakan adalah pertobatan jiwa dalam holisme Alkitab. Iman tetap datang melalui pendengaran
Jadi iman itu tetap datang melalui pendengaran, ya. Dan pendengaran melalui firman Tuhan, ya. Jadi iman dari mendengar dan mendengar dari firman Tuhan. Nah, sekarang untuk menjaga kesetiaan sejati kepada Yesus Kristus dan tidak tergoda dengan rasul-rasul palsu seperti iblis menyamar sebagai malaikat adalah dengan menerapkan pokok-pokok pengajaran agama Kristen yang tepat. Dalam menangkal atau mengatasi ajaran-ajaran sesat yang timbul, maka kita mencoba mengambil pokok-pokok pengajaran Alkitab yang disampaikan oleh Martin Luther, ya. Pertama, dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Itu dulu. Jadi kalau ada yang mengatakan ajaran salah, kita bisa selamat apabila ditebus dengan uang atau amal dengan segala macam, itu tidak, ya. Karena perbuatan baik itu tidak bisa mendatangkan keselamatan kita. Tidak bisa. Karena keselamatan itulah anugerah dari Tuhan. Nah, inilah kadang-kadang dipelesetkan oleh orang-orang. Dengan perbuatan baik kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tidak, ya. Kalau kita lihat dalam Efesus, ya, dalam pasal 2 ayat 8 sampai 10, ya. Keselamatan itu anugerah, ya, dari Tuhan diterima iman, bukan karena pekerjaan baik, ya, atau amal yang dilakukan manusia. Jadi bukan karena pekerjaan baik atau amal, tapi itu murni anugerah. Nah, inilah harus jeli melihat ajaran-ajaran sesat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, keselamatan adalah hasil kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 8. Jadi dengan hidup yang baru, dilahirkan kembali, ya, dengan baptisan kudus. Kemudian yang kedua yaitu sola fide. Kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Jadi kalau kita dibenarkan karena iman, itu tercantum dalam Roma pasal 5 ayat 1. Hanya dengan iman kita bisa diselamatkan untuk bisa menerima anugerah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sola scriptura. Hanya melalui, ya, kitab suci Alkitabiah untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan kitab suci Alkitab. Di luar itu tidak. Inilah yang bisa menangkal ajaran-ajaran sesat. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu solus Kristus. Artinya hanya dalam Kristus, ya, kita bisa selamat. Jadi keempat prinsip ini telah dikembangkan pada tahun 1521 setelah Masehi, ya, dengan cerdik menerapkan teologia Martin Luther. Itulah teologia Martin Luther. Jadi dengan sola gratia, keselamatan anugerah,
Sola fide kita dibenarkan karena iman, dan sola scriptura hanya Alkitab sebagai pedoman. Kemudian solus Kristus, di dalam Kristus kita bisa diselamatkan. Sekarang kalau kita lihat mengenai sola fide, ya, yaitu dibenarkan karena iman. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan begini. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebagai pegangan kita diselamatkan karena iman, ya. Karena kita sudah, ya, berdamai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah atas dunia ini, ya, sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian sola scriptura, ya, hanya Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, ya, dikatakan, dan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk, ya, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu bisa menunjukkan kesalahan, bisa memperbaiki kesalahan, dan bisa mengajarkan kita tentang kebenaran. Seperti dikatakan oleh Yesus, ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Inilah yang harus kita simak supaya kita tidak terbawa oleh ajaran-ajaran sesat, oleh ajaran-ajaran iblis yang menyamar sebagai malaikat. Saat ini banyak iblis menyamar sebagai malaikat. Nah, cara kita menangkisnya itu adalah dari pokok-pokok pengajaran agama Kristen yang disampaikan oleh Martin Luther. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, dan solus Jesus Kristus. Dan jelas dikatakan di Yesus bahwa akulah jalan, tidak ada jalan lain. Maka kalau ada mengatakan inilah yang jalan, ada ajaran sesat, oh harus begini, harus bawa ini, bawa ini, bawa ini, jangan. Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Inilah pegangan kita dan pedoman kita yang harus kita pegang. Nah, sehingga dengan demikian, ya, tiap-tiap manusia, ya, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap, ya, perbuatan baik, sehingga kesetiaan dan ketulusan hati yang seperti mengikut Yesus Kristus adalah mutlak setelah melihat pokok-pokok pengajaran agama Kristen. Dan 4 dimensi hal yang utama: sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, dan solus Christus.
dengan setia dalam pertobatan dan doa. Seperti topik kita dalam bulan Mei adalah mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama dengan ciptaan. Sehingga dengan demikian ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran iblis yang menyamar sebagai malaikat bisa kita hilangkan, tidak akan tergoda. Inilah pesan daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Semoga pesan ini menguatkan kita untuk menangkis ajaran-ajaran yang sesat yang bisa menggoda kita saat situasi saat ini. Tapi yang intinya tadi adalah akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah cara kita untuk menangkis ajaran-ajaran sesat saat ini yang sangat berkembang di dunia maya dan juga di teknologi canggih saat ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.